untuk berkumpul bersama di tempat ini dalam keadaan tubuh yang sehat. Saya Felicia Kanor sebagai perwakilan dari kelompok sangat bersyukur atas kesempatan yang diberikan bagi kelompok kami, terkhususnya bagi saya, untuk menyampaikan perasaan, pemikiran, bahkan pendapat kami melalui topik yang akan saya bahas. Di kesempatan yang berharga ini, saya akan mengangkat sebuah topik yang sangat amat penting, namun sering sekali terabaikan, yaitu lingkungan hidup. Banyak dari kita mungkin ketika mendengar kata lingkungan hidup, kita mungkin memikirkan hutan yang lebat, atau lautan yang biru, atau bahkan gunung-gunung yang menjulang tinggi ketika kita mendengar kata lingkungan hidup. Padahal, lingkungan hidup adalah tempat kita beraktivitas sehari-hari, seperti tempat kita tinggal, tempat kita bersekolah, tempat kita berkuliah seperti saat ini, bahkan tempat kita bekerja dan tempat kita bermimpi. Dengan kata lain, lingkungan hidup adalah tempat kita atau rumah kita bersama. Sayangnya, rumah kita ini sering sekali mengalami kerusakan. Semakin hari, kerusakannya semakin terancam. Kita bisa throwback ke tahun 2005, tepatnya pada tanggal 21 Februari, di mana kita semua masih tentunya mungkin ada yang belum lahir, ada tragedi di mana seharusnya lingkungan hidup yang kita tinggali itu nyaman, asri, dan aman. Tetapi berbanding terbalik dengan apa yang dialami atau yang dijalani oleh orang yang tinggal di kawasan Leuwi Gajah, Cimahi, Jawa Barat. Dulunya, ada tempat di sekitar kawasan Leuwi Gajah yang mempunyai lahan. Hal tersebut terlihat cocok untuk dijadikan tempat pengumpulan sampah. Pada tahun 1986, dulu kawasan ini dijadikan sebagai tempat pembuangan akhir atau TPA. Berdirinya TPA ini tentunya melanggar keputusan Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyihatan Pemukiman nomor 281 pada tahun 1989. Karena tumpukan sampah yang membunuh menyebabkan lokasi tersebut mengalami ketidakseimbangan terhadap daya lingkungan sekitar, pencemaran lingkungan, bau yang menyengat, sumber penyakit, sampai-sampai air yang seharusnya bersih dan jernih menjadi bau karena TPA tersebut. Tetapi yang lebih parahnya, ledakan yang timbul akibat penumpukan sampah yang mencapai ketinggian 40-60 meter tanpa adanya ventilasi gas. Hal tersebut menyebabkan kelongsoran yang menimbun desa Cilimus dan kampung pojok. Akibatnya, 157 orang menjadi korban dalam insiden tersebut. Kita tidak bisa menutup mata kita terhadap fakta-fakta yang ada. Setiap tahun, lebih dari 8 juta ton sampah plastik mencemari lautan kita. Dalam data yang ada, 30% sampah di Indonesia pada tahun 2024 ini dibuang ke sungai atau danau yang pada akhirnya mengarah ke area lautan. Di mana hal ini mengancam ekosistem dan kehidupan satwa yang ada di dalamnya. Banyak dari kita mungkin berpikir, laut itu luas, masih ada banyak tempat untuk ikan dan makhluk lain untuk tinggal atau hidup. Tapi pada kenyataannya, hal ini tidak hanya mencemari air, tetapi juga mengancam kehidupan semua makhluk yang tinggal di dalamnya. Selain itu, hutan tropis yang seharusnya menjadi paru-paru dunia terus mengalami kehancuran. Lebih dari 10 juta hektar hutan hilang setiap tahun karena aktivitas ilegal atau contohnya penebangan liar untuk lahan pertanian. Dalam data yang ada, Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara yang paling banyak kehilangan hutan primer tropis. Hal ini tentunya sangat-sangat disayangkan. Karena dampak dari deforestasi ini sangatlah serius, tidak hanya bagi keseimbangan ekosistem global, tapi juga bagi iklim yang semakin tidak stabil. Salah satu dampaknya juga adalah pemanasan global. Pemanasan global menyebabkan perubahan pola cuaca, termasuk peningkatan suhu ekstrim, hujan yang tidak teratur, dan kekeringan. Hal ini tentunya berdampak negatif pada pertanian dan ketahanan pangan. Dengan perubahan iklim yang tidak menentu, banyak juga spesies hewan dan tumbuhan tidak dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan suhu dan habitat. Ini
Polusi udara juga menjadi masalah besar bagi banyak kota-kota. Salah satu kotanya adalah kota Jakarta, yang dimana kualitas udaranya seringkali berada di salah satu posisi terendah di dunia. Seperti yang bisa kita lihat pada data di sini, Indonesia bahkan menjadi peringkat 1 negara paling berpolusi di Asia Tenggara menurut Greenpeace pada tahun 2024. Polusi udara ini menyebabkan peningkatan jumlah penyakit pernafasan, gangguan jantung, dan bahkan kanker. Hal ini tentunya sangat membahayakan. Setiap hari, kita terpapar polusi yang membahayakan kesehatan tubuh kita, terutama bagi anak-anak dan lansia. Tentunya hal ini sangat-sangat disayangkan. Semua fakta ini menunjukkan bahwa lingkungan kita tidak hanya dalam ancaman, tetapi telah berada di fase kritis. Namun saya ingin kita merenung sejenak. Jika pencemaran lingkungan tetap terjadi sampai 50 tahun kemudian, di mana udara bersih bagaikan barang mewah yang sulit untuk didapatkan, sungai-sungai yang dulunya jernih menjadi tercemar, tidak bisa lagi digunakan untuk minum atau bahkan mencuci. Lahan pertanian yang dulunya subur menjadi gersang karena kerusakan ekosistem yang telah kita perbuat. Sumber daya alam bahkan sulit untuk didapatkan, dan pangan menjadi barang yang langka. Apakah kita ingin meninggalkan dunia yang seperti ini kepada anak cucu kita nanti? Sebagai mahasiswa atau mahasiswi, kita memiliki posisi yang sangat penting dalam menghadapi tantangan ini. Kita adalah generasi yang bukan hanya diberkahi dengan pengetahuan dan informasi, tetapi juga semangat dan energi untuk membuat perubahan. Kita tidak hanya belajar untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat dan dunia. Lingkungan hidup membutuhkan keberanian kita, ide-ide kreatif kita, serta tindakan nyata kita. Kebanyakan dari kita adalah mahasiswa dan mahasiswi desain. Kita dapat menggunakan ilmu-ilmu kita untuk menyinggung mengenai hal ini, yakni membawa sebuah perubahan. Seperti dalam yang terdapat di depan sini, peran mahasiswa dalam lingkungan, yaitu kita bisa menjadi agen perubahan, di mana kita menggunakan pengetahuan, semangat, dan kreativitas kita, serta kita juga bisa melakukan aksi nyata, memulai langkah kecil, dan kita juga bisa memberikan kontribusi kreatif bagi lingkungan. Saya percaya, meskipun itu merupakan suatu langkah yang kecil, jika kita lakukan secara bersama-sama, akan memberikan dampak yang besar. Kita bisa memulai dengan hal-hal sederhana, seperti membawa botol minum sendiri untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai. Atau kita juga bisa menggunakan transportasi umum dibandingkan dengan menggunakan kendaraan pribadi untuk mengurangi polusi udara. Kita juga bisa memulai dengan membuang sampah pada tempatnya. Selain itu juga, kita bisa menanam pohon atau ikut serta dalam program penghijauan kampus atau lingkungan sekitar. Semua hal kecil ini akan menjadi gerakan besar ketika dilakukan secara kolektif atau secara bersama-sama. Tetapi jangan hanya berhenti di sana. Sebagai mahasiswa dan mahasiswi, kita memiliki kapasitas untuk membuat perubahan yang lebih besar. Kita bisa terlibat dalam penelitian yang berfokus pada pengembangan teknologi ramah lingkungan, menciptakan solusi untuk masalah polusi, atau bahkan menginspirasi orang lain melalui kampanye, aksi-aksi sosial yang dimana dapat mengajak orang untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Lantas, mengapa kita sebagai mahasiswa yang harus berkontribusi dalam pelestarian lingkungan? Jawabannya karena sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting dalam menjaga pelestarian lingkungan. Karena kenapa? Karena kita adalah generasi yang akan mewarisi bumi ini. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang kita peroleh di bangku kuliah, kita bisa menjadi pendorong kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Selain itu,
Sebagai kelompok yang aktif dalam masyarakat, kita memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang lain melalui tindakan nyata kita. Berkontribusi dalam pelestarian lingkungan bukan hanya tanggung jawab, tetapi juga investasi untuk masa depan yang lebih baik. Hadirin yang saya hormati, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah atau bahkan lembaga non-pemerintah atau organisasi-organisasi internasional atau bahkan organisasi nasional. Ini merupakan tanggung jawab kita semua, tanggung jawab setiap individu di dunia ini, terutama kita yang muda dan penuh harapan. Lingkungan adalah cerminan diri kita. Jika kita membiarkannya rusak, itu berarti kita menunjukkan ketidakpedulian terhadap masa depan kita sendiri dan bahkan masa depan anak cucu kita. Namun, jika kita menjaganya dengan baik, itu berarti kita menunjukkan rasa cinta, kepedulian, dan tanggung jawab kita terhadap bumi yang telah memberi kita kehidupan. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa menjaga lingkungan bukanlah pilihan, melainkan kewajiban yang harus kita jalankan bersama-sama dan dengan sungguh-sungguh. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, dari langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan, tetapi jangan hanya sampai di sana. Jadikan ini sebagai gerakan bersama, gerakan yang tidak hanya dimulai hari ini, tetapi yang akan terus berkembang dan berlanjut. Jika kita bersatu, saya yakin kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik, dunia yang layak dihuni bagi kita dan generasi kita yang akan datang. Berani menikmati, berani menikmati. Demikian pidato yang saya sampaikan. Semoga bisa menjadi refleksi bagi diri kita semua dan kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian. Terima kasih. Oke, sebelum kelompok berikutnya saya